Jadi Nasdem butuh PKS, PKS butuh Demokrat, Demokrat butuh Nasdem sebagai satu kesatuan. Jadi kalau mereka pecah-pecah tidak bisa menyepakati, wah berat. PDIP tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah, kata Hasto di sela-sela Rakernas 3 PDIP. Alhamdulillah kalau mereka belajar dari sejarah, nggak enak kan dihambat-hambat, nggak enak kan dicawe-cawein, nggak enak kan diintervensi ya. Hasto justru curiga narasi penjagalan terhadap Anies hanya dibuat-buat. Upaya itu menurut dia dilakukan untuk menutupi rekam jejak Anies yang dianggap tak memiliki prestasi. Allah Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, kita live lagi ya. Dan ini menarik untuk diangkat dan kita bahas lagi-lagi soal nasib KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Rupanya walaupun Anies Baswedan itu cuma nomor 3, tapi godaan dalam menurut saya versi survei ya, tapi godaan terus berdatangan. Salah satunya seperti diungkapkan Sudirman Said bahwa ada pejabat yang godain PKS agar keluar dari KPP. Padahal kita tahu sobat era sekalian, KPP ini tidak bisa 2 saja, karena kalau 2 saja tidak cukup 20% kursi sebagai syarat minimum presidential threshold untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Jadi Nasdem butuh PKS, PKS butuh Demokrat, Demokrat butuh Nasdem sebagai satu kesatuan. Jadi kalau mereka pecah-pecah tidak bisa menyepakati, wah berat. Coba kita lihat nih, ada 3 berita yang menarik ya. Sudirman Said ungkap ada pejabat mau keluarkan PKS dari koalisi Anies. Kemudian Hasto respons Sudirman Said, PDP tidak pernah hambat Anies. Kemudian Said Didu bilang, akui tahu pejabat negara yang datangi PKS demi gagalkan Anies ya. Oke, coba kita bacakan. Nanti lain kesempatan kita tanya Said Didu siapa pejabat tersebut secara rahasia. Oke. Coba kita bacakan Sudirman Said dulu. CNN Indonesia ya. Sudirman Said ungkap ada pejabat mau keluarkan PKS dari koalisi Anies. Jakarta, CNN Indonesia, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said mengungkapkan ada pejabat negara yang mendatangi pimpinan PKS dengan misi supaya PKS keluar dari koalisi. Menurutnya hal ini demi menggagalkan Anies Baswedan yang didukung maju sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan. Sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pemimpin partai, ada yang bukan mendatangi PKS demi misi, ada yang implisit dan ada yang eksplisit, kata Sudirman Said. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi dan majunya Pak Anies digagalkan, tambah dia. Namun Sudirman enggan menjelaskan pejabat yang mendatangi PKS tersebut. Ia hanya menjelaskan pihak ini memberikan berbagai iming-iming kepada PKS seperti tawaran posisi tertentu atau materi bila keluar dari koalisi. Ya namanya iming-iming bentuknya macam-macam lah. Tapi kan barangkali menjelaskan di sini kan tidak cukup. Pokoknya itu tipikal untuk soal-soal begini itu seperti apa, kata dia. Menurut Sudirman, sudah terlalu banyak pihak yang berupaya membuat Anies tidak bisa maju di Pilpres 2024. Ia mencontohkan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di KPK kerap diulang-ulang meski tak ada bukti. Jadi memang Pak Aniesnya maupun partai-partai koalisinya mengalami iming-iming, tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa, kata dia. Meski demikian, Sudirman bersyukur parpol yang tergabung dalam koalisi pengusung Anies tetap solid sampai saat ini meski ada tekanan dan godaan.
Ia juga menegaskan koalisi perubahan tetap pada kesepakatan yang sudah dibuat. Tetap stay kepada kesepakatan kemarin, ujar dia. Dihubungi terpisah, juru bicara PKS Ahmad Mabruri justru mempertanyakan dari mana Sudirman mendapatkan informasi tersebut. Mesti tanya ke Pak SS Sudirman Said langsung, ini infonya dari mana, katanya. Sementara itu juru bicara PKS M. Iqbal tak mau berkomentar. Ya Sobat RH sekalian, politik itu memang ada panggung depan, ada panggung belakang, ada formal statement, ada kemudian percakapan di belakang layar ya. Kalau kita cuma mengandalkan formal statement ya pasti statementnya umum-umum saja ya. Sudirman Said adalah salah satu orang kepercayaan Anies Baswedan di tim kecil ya. Jadi selain dia ada namanya Dadang Juliantara. Ya, Dadang Juliantara yang sering disebut dengan Dadang Dirgantara, namanya Dadang Juliantara ya. Dadang Juliantara itu adalah aktivis UGM, lebih senior dari saya. Fakultas apa saya lupa ya. Sementara Sudirman Said kita tahu adalah satu angkatan dengan Helmi Yahya yang sekarang gabung dengan PSI ya. Di STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Sudirman Said pernah menjadi Menteri ESDM. Kita ingat ya, ada kasus Papa minta saham. Kemudian juga pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah namun dikalahkan oleh Ganjar Pranowo. Oke, sahabat semuanya, coba kita lihat ya bagaimana omongan dari Said Didu. Katanya mengakui tahu pejabat negara yang datangi PKS demi gagalkan Anies. Said Didu mantan di eramuslim.com. Said Didu mantan sekretaris BUMN mengakui mengetahui salah satu pejabat negara yang mendatangi PKS dengan tujuan menghalangi Anies Baswedan. Berarti banyak dong, lebih dari satu berarti. Calon Presiden Koalisi Perubahan dalam Pilpres 2024. Hal ini dilontarkan oleh Said Didu sebagai respons terhadap pernyataan Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, yang mengungkapkan bahwa pejabat negara secara bergiliran mendatangi PKS untuk menggagalkan pencalonan Anies. Saya tahu salah satu pejabat negara yang dimaksud, ungkapnya dikutip Newsworthy dari Twitter M. Said Didu. Sebelumnya, juru bicara bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, Sudirman Said, mengungkap adanya upaya penjagalan untuk Anies maju sebagai peserta pemilihan presiden 2024. Menurutnya mulai dari pejabat negara hingga pimpinan partai politik berusaha merayu PKS untuk keluar dari Koalisi Perubahan. Said tidak menyebutkan siapa saja sosok yang dimaksud. Sedikit clue saja, kalau sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pemimpin partai, ada yang bukan, mendatangi PKS dengan misi. Dengan misi ada yang implisit dan ada yang eksplisit, kata Said di Jalan Brawijaya. Kata Said, kata Sudirman maksudnya. Oh ya, jadi ada Sudirman Said, ada Said Didu ya. Oke. Iya, tadi sudah kita bacakan juga ya. Jadi sahabat era sekalian, ini ada juga pernyataan dari Hasto ya. Tidak pernah katanya PDIP. Ya, ini dari CNBC, CNBC CNN Indonesia. Hasto respons Sudirman Said, PDIP tidak pernah hambat Anies. Coba kita lihat ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku pihaknya tak akan ikut campur terkait pencalonan Presiden Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Hasto merespons anggota tim 8 KPP Sudirman Said yang mengaku bakal capres dari partainya kini tengah dijegal. Dia menyebut ada pejabat pemerintah yang ingin menarik dukungan PKS di KPP. PDIP tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah, kata Hasto di sela-sela Rakernas 3 PDIP. Alhamdulillah kalau mereka belajar dari sejarah. Gak enak kan dihambat-hambat, gak enak kan dicawe-cawein, gak enak kan diintervensi ya. Hasto justru curiga narasi penjagalan terhadap Anies hanya dibuat-buat.
Upaya itu menurut dia dilakukan untuk menutupi rekam jejak Anies yang dianggap tak memiliki prestasi. Allah Akbar ya. Justru kalau kita bicara tentang achievement, kita bingung tuh. 2 periode Ganjar melakukan apa ya? Kecuali dia makin populer di media sosial. Tapi apa ya yang lain yang dia ajukan gitu ya. Oke, tapi kita harus objektif ya. Jadi ada beberapa misalnya achievement yang disampaikan tim relawan Anies dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga Ganjar harus juga menyampaikan statement atau menyampaikan data mengenai achievement atau prestasinya. Pun Prabowo. Kita harus paham Prabowo kemarin mau bermanuver bahwa dia punya bargaining, punya diplomasi internasional ya. Mau menjadi penengah konflik Rusia-Ukraine langsung ditolak mentah-mentah ya. Oke. Hasto justru curiga narasi penjagalan terhadap Anies hanya dibuat-buat. Upaya itu menurut dia dilakukan untuk menutupi rekam jejak Anies yang dianggap tak memiliki prestasi. Pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan pada ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah seperti ujian, kata dia. Menurut Hasto, dibanding Anies, partainya justru kerap mengalami berbagai upaya penjagalan, mulai dari pencalonan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2014 hingga pencalonan Ganjar Pranowo. Oh, yang mengganjal siapa? Kalau Joko Widodo kan yang mengganjal kan semuanya kan Megawati, bergantung Megawati semua kan. Presiden Jokowi bergantung Megawati, Ganjar bergantung Megawati, kok dibilang ganjalan ya. Pengalaman dari Bapak Presiden Jokowi ketika dari gubernur melangkah menjadi calon presiden dan kemudian terpilih sebagai presiden, begitu banyak penjagalan kata dia. Itu oleh PDIP sendiri kan. Dia lebih lanjut mengkritik Anies karena tidak bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi sejak di Jakarta. Menurut dia Anies tak punya prestasi sehingga hanya bisa menyalahkan pihak lain. Allahu Akbar ya. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan, ucap Hasto. Jadi saudara sekalian, Jokowi itu cuma 2 tahun di Jakarta. Jadi beberapa pekerjaannya diselesaikan oleh Anies, seperti misalnya subway MRT misalnya dan yang lain-lain ya. Jadi kadang-kadang kebangetan juga politisi ini ya, tidak mau tahu. Tapi nanti kita harus kemukakan secara objektif ya. Jadi apple to apple tuh. Jangan sampai kemudian misalnya gini, ini prestasi Ganjar nih selama 10 tahun. Kalau selama 10 tahun kan harusnya lebih banyak ya. Kemudian ini prestasi Anies selama 5 tahun. Tapi anggaran Anies berapa, anggaran Ganjar berapa. Ini prestasi Prabowo dan lain sebagainya. Jadi kita objektif dalam memilih calon presiden bukan didasarkan pada sentimen tapi argumen. Ya, bukan sentimen tapi argumen. Kalau kita mendengarkan Hasto ya sering ngakak dia. Dia kadang-kadang nihilismenya terlalu tinggi ya. Tapi kita juga harus objektif. Kita lihat kalau Ganjar berprestasi kita akui, kalau Prabowo berprestasi kita akui juga. Tapi jangan melakukan politik nihilisasi seolah-olah orang tidak melakukan apapun ya. Itu sering dilakukan oleh pendukung-pendukung capres ini, politik nihilisasi. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita lihat ya komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Tapi sebelumnya kita tengok lagi hasil survei kita ya. Survei ya, benar-benar bukan survei, ini polling. Polling. Dan ini bukan polling berbayar ya, polling yang everybody can participate. Siapapun boleh ikut, tidak peduli dia pendukung atau tidak pendukung, asal dia look at RH channel and then you can vote ya untuk setiap hal yang kita votingkan. Oke, yang kita votingkan yaitu soal Gatot Nurmantio sebagai pendamping Anies Baswedan. Menurut Anda, apakah Gatot Nurmantio layak jadi calon alternatif andai AHY tak disepakati koalisi perubahan sebagai cawapres Anies? 21.000 yang votes, layak 88%, tidak layak 12% ya. Within 2 hours 21.000 yang sudah vote,
Silakan voting lagi ya. Oke, sahabat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Alhamdulillah masih ada orang yang menonton ya. Begitu dari Angga Hadinata, begitu gencarnya rezim untuk menghalangi Anies maju capres, jadi curiga dengan apa yang telah dilakukan rezim terhadap negeri Konoha hingga terkesan sangat takut terbongkar. Yang jelas Sandiaga Uno dong yang pernah ngedatangin markas PKS dan terang-terangan menolak gagasan perubahan. Ya mungkin salah satunya ya. Sudah ada cawapres yang terbaik di depan mata yaitu AHY. Kenapa partai koalisi perubahan ini masih bulet dan ribet? Aneh. Bukan aneh, masalahnya masing-masing punya kepentingan yang berbeda. Nasdem tidak ingin AHY, dia ingin orang lain yang lebih netral ya. Oke, sehat terus Bang Reflis keluarga. Insya Allah sebagian besar WNI di Mesir dukung Anies AHY. Kalau Anies saja bagaimana? Assalamualaikum Bung RH, selamat malam. Izin menyimak, keren, cadas. It is not malam anymore, it is sudah dini hari. Terlihat sekali demokrasi Indonesia tidak sehat, ya itulah yang kita prihatinkan. Ya. Yeni Wahid lebih baik daripada AHY dan Gatot untuk menang. Ini ada lagi Yeni Wahid ya. Kemudian Sudirman Said, Rizal Ramli dan termasuk Anies pejabat yang dipecat Jokowi karena mau membongkar korupsi. Oke. Kemudian rezim dilanda ketakutan yang luar biasa. Sayang dong, udahlah jangan sampai pecah, kuatkan koalisi, nanti istana sama oligarki tepuk tangan, memang itu maunya ya. Assalamualaikum, ngopi Bang Refli, sudah ngopi ya, tapi saya minum es kopi. Kemudian apa lagi ya? Kira-kira siapa orangnya Bung Refli? I don't know exactly karena tidak disebutkan secara eksplisit, tapi yang pernah mendatangi PKS salah satunya Sandiaga Uno. Kita yang lainnya kagak tahu ya. Mahfud MD juga mungkin ya pernah. I don't know exactly ya. Tapi yang jelas Sandiaga Uno yang pernah mendatangi PKS. Kemudian tapi kita tidak tahu pembicaranya apa ya. Tidak boleh juga menuduh. Makasih Pak Refli, WA saya sekalipun enggak digubris padahal kampus kami menginginkan Pak Refli menjadi narasumber kami dalam giat dosen tamu wawasan kebangsaan, harapan saya. Nanti saya lihat lagi ya. Nanti saya lihat lagi ini ya. Karena banyak sekali yang namanya apa istilahnya WA, saya kadang-kadang enggak sempat baca, enggak sempat reply dan lain sebagainya. Oke. Sudah ada Oke. Setiap kali kita memutuskan sesuatu dengan kebaikan berdasarkan ketulusan hati, biasanya kita telah mengambil keputusan yang benar. Ketakutan yang terbesar pada rezim korup adalah takut kekuasaannya berakhir ya. Hambar sih enggak, kalau menjegal itu iyalah. Denny Indrayana menyebutkan ini adalah salah satu alasan untuk mencoba kepada DPR agar menggunakan hak angketnya melakukan penyelidikan ya, apakah memang benar ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Saya masih percaya PKS adalah salah satu partai yang konsisten dengan pilihannya. Kemudian maaf, sedikit saran juga buat Pak Refli, lebih banyaklah datang ke universitas-universitas menjadi narasumber agar mahasiswa lebih tajam dan kritis dalam persoalan bangsa, agar melek politiknya juga. Nah, saya juga nyusul ya. Sering-seringlah mahasiswa lihat atau menonton RH Channel. Kan jauh lebih efektif kan. Kalau saya datang ke universitas boleh juga, tapi kan kita hanya melayani ibaratnya ya 100-200 orang. Tapi kalau kita ngomong di depan channel seperti ini yang nonton ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan it could be possible juga jutaan. Jadi memang tidak perlu zero sum game ya, kalau ada waktu, ada tenaga kita akan jalani, kita lakoni ya. Subang hadir, mudah-mudahan ya Allah rezim Jokowi cepat-cepat bubar supaya negara Indonesia kita aman dari penjajahan China dan oligarki. China negara ya, bukan suku di sini. Ya, apalagi nih? Ada yang komen dihapus katanya.
Bung RH hadirkan lagi Bang Arifin Mokhtar ya, Zainal Arifin Mokhtar. Zainal Arifin Mokhtar ini sohibnya Pak Mahfud ya. Tim apapun yang dibentuk Pak Mahfud pasti ada Zainal Arifin Mokhtarnya ya. Kemudian kalau Pak Anies jadi presiden, saya setuju Bung Refli jadi menterinya. Insya Allah ya. Kita tidak boleh berharap jabatan, yang kita harapkan kebaikan. Kalau berharap jabatan itu bisa kecewa. Tapi kalau kita memperjuangkan kebaikan tidak akan pernah kecewa karena paling tidak kita mendapatkan balasan dari langit ya. Tapi Sandiaga Uno membantah menghasut PKS, hanya memberikan berbagai saran. Iyalah, nggak mungkin dia bilang begitu. Saya menghasut nggak mungkin ya. Dan itulah. Kemudian Bandung hadir. Apalagi ya? Bang RH, Kepri perlu didatangi terutama kampus-kampusnya, insya Allah ya. Coba Bang bikin voting Rocky Gerung cawapres, saya yakin Indonesia penuh orang yang berakal sehat. Rocky Gerung gak tertarik jadi cawapres, dia tertarik jadi pengkritik ya. Ya sahabat sekalian, itu saja ya, nanti kita akan lihat bagaimana dinamika politik yang selanjutnya. Dan yang paling penting adalah ketika Anda wake up in the morning and then you find this video dan watch it ya. Silakan menontonnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.